Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kembali kita berjumpa sahabat MKTV yang dirahmati Allah dalam program acara Tadabbur Quran ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan dari acara ini seperti biasa sasieun, sabeunyeun ya, kita saling berbagi, kita saling memberi manfaat, memberi motivasi agar Allah ridho kepada kita ya. Nah, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup yang kalau misalnya kita betul-betul mau memanfaatkannya luar biasa, bisa menjadi bekal kita nanti agar bahagia di akhirat. Seperti biasa kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Dadi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Dan di studio kita juga ditemani oleh ibu-ibu majelis taklim dari Majelis Taklim Al-Hidayah ya Bu ya. Nah, dari Cibuntu ya, pimpinan Pak Ustadz Wawan. Pak Ustadz Wawan ada Nyeranak tahu ibunya. Nyeranak tahu. Semangat Bu ya, merah bisa ya. Sebagai pembuka kita ya dulu Bu ya. Siap Bu? Iya, masih hafal kan deh, tas disorot ini ya. Tadabbur Quran membuka kunci hati, hidup barokah, insya Allah. Sekali lagi Tadabbur Quran tambah cerdas, insya Allah. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Nah, sahabat MKTV yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang manisnya keimanan ya. Iman adalah modal dalam mengaruh hidup ya. Kalau hidup tadi adalah modal yang pertama, maka modal yang berikutnya adalah iman ya. Karena tanpa iman hidup kita sia-sia. Tanpa iman hidup kita akan tersesat, ngacapruk kemana-mana gitu kan ya. Tentunya ini perlu kita bahas, perlu kita pelajari supaya kita tetap dalam keimanan dalam menjalani hidup ini ya. Tidak kemana-mana Bu, tidak orang melinglung seperti itu. Baik Ustaz Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta ibu-ibu yang di studio, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini seperti tadi disampaikan adalah membahas tentang keimanan. Manisnya keimanan. Di antara orang-orang yang akan merasakan manisnya keimanan adalah orang-orang yang mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kalau dia mengatakan saya sudah merasakan manisnya keimanan, tetapi tidak ada pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala, waktunya dipakai di jalan Allah, tenaganya, pikirannya, hartanya, berarti bohong ya. Karena manisnya keimanan bisa kita dapatkan setelah kita berkorban, menginfakkan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan kebajikan yang sempurna, keimanan yang sempurna kalau kamu belum menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai, apa yang kita cintai, ada yang dominan cintanya kepada keluarga, ada dominan kecintaannya kepada harta, ada yang dominan kecintaannya adalah kepada waktunya, tenaganya, pikirannya. Berarti kita harus memilih apa yang paling berharga di dalam kehidupan kita, maka itulah yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, prakteknya seperti apa?
Prakteknya adalah dengan landasan bahwa para nabi diutus ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak lepas dari 3 perkara tugasnya. Yang pertama adalah mengubah keyakinan dari yakin kepada dunia menjadi yakin kepada akhirat. Dari prioritas kehidupan, dari orientasi kehidupannya untuk dunia diubah menjadi orientasi kehidupannya, tujuan kehidupannya adalah akhirat. Yang kedua, merubah keyakinan dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik. Ya. Yakinnya kepada manusia. Seorang anak yakinnya kepada orang tua. Seorang istri yakinnya bergantungnya kepada suaminya. Nah, dengan dakwahnya para nabi ini membawa kalimat tauhid la ilaha illallah supaya merubah keyakinan dari keyakinan terhadap makhluk kepada Khalik. Dan yang ketiga adalah merubah keyakinan kepada mal, kepada harta menjadi kepada amal. Beda satu huruf tadi. Beda satu huruf. Jelas sekali di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat ke-45, 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan memohon pertolonganlah dengan sabar dan salat, dan salat itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di sini kita mendapatkan pelajaran harus meminta pertolongan kepada Allah itu dengan amalan kita ya. Tawassul bil amal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mengubah, yang akan menjadikan keimanan kita akan terasa manis. Jadi itu mungkin cerminan keimanan. Betul. Tawassul bil amal. Benar. Nah, kalau yang tadi disebutkan mungkin itu konsekuensi dari keimanan. Benar. Betul. Lalu sekarang kira-kira supaya kita bisa termasuk orang-orang beriman, tentunya ada ciri-ciri tadi. Nah, betul. Seperti apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya karena resep itu juga saya. Nah, betul, setuju. Nah, kita lihat ya, ciri-ciri keimanan seperti apa di Al-Hujurat ayat ke-15. Ya. Al-Hujurat ayat 15. Bagi yang ibu-ibu bawa Quran atau sahabat MK yang ada Quran di rumah, boleh dibuka surat ke-49 Al-Hujurat ayat ke-15. Silakan baca. Ya. Jadi pada intinya ketika kita tahu apakah kita termasuk orang-orang yang beriman atau belum, apakah kita termasuk orang-orang yang dikatakan iman yang sebenarnya ataupun tidak, atau pengakuan saja, kita perhatikan dulu surah Al-Hujurat ayat ke-15. Ya. Ibu Bu, Al-Hujuratnya surat ke-seberapa Bu? 48. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Shadaqallah. Dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang amanu billah, beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada ragu-ragu lagi. Kemudian apa lagi? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian ada pengorbanan, perjuangan. Wajahadu ini adalah perjuangan, pengorbanan di jalan Allah, ya. Pengorbanan maksudnya. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya, dengan jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tapi mungkin kita harus di-cut dulu boleh. Baik, sahabat MKTV yang sahabat Allah, kita lanjutkan setelah yang satu ini lewat.
Baik, sahabat MKTV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dan mohon disimak dan kita berdoa agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman. Amin. Karena tadi dari awal kita sebutkan sia-sia jika kita mengaku beriman tapi tidak merasakan lezatnya iman. Sia-sia hidup kita. Nah, Ustaz, tadi kita bicara tentang ciri-ciri ya. Lalu kemudian kalau kita kaitkan bahwa iman itu adalah lawan dari kekafiran. Benar. Nah, seharusnya seorang beriman itu bagaimana sikapnya terhadap kekafiran atau kesesatan yang artinya yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul, betul. Misalnya contohnya Syiah, ada jin, kemudian sekularisme, liberalisme dan apalagi satu tadi, pokoknya sepilis ya. Ya. Jadi seperti apa seharusnya orang beriman bersikap? Ya. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, setelah mengorbankan apa yang dimilikinya, apa yang dicintainya di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, summa lam yartabu, ya, tidak ada keraguan sedikit pun untuk mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ulaika humus shadiqun. Mereka itulah adalah orang-orang yang shadiq, yang benar. Benar, keimanannya benar. Jadi sesuai apa yang dikatakan dengan ada buktinya, tidak hanya pengakuan saja, tidak hanya pengakuan saja. Kemudian di antara ciri-ciri keimanan yang lain adalah orang yang beriman itu adalah benci kefasikan, benci kekafiran, benci terhadap penyimpangan-penyimpangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Bukan benar-benar cinta. Dasarnya apa? Dibuka lagi Al-Hujuratnya di ayat ke-7-nya, artinya saja boleh dibacakan tadi. Nah, ciri-ciri yang lain ya, di antara orang-orang yang mereka akan merasakan manisnya keimanan, maka dia akan senantiasa melakukan 3 perkara. Yang pertama dakwah, yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga adalah jihad. Itu adalah di antara orang-orang yang mengaku keimanan, dan keimanannya itu, pengakuannya itu harus dibuktikan dengan perbuatan, salah dengan satunya sikap. adalah membenci kekafiran. Betul. Ya. Silakan dibacakan artinya, boleh. Al-Hujurat ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Nah, di antara kata Allah ya, kalau orang-orang keimanannya benar, maka dia membenci 3 perkara apa saja, Bu, tadi? Kefasikan. Yang kedua adalah kedurhakaan. Yang ketiga adalah kekafiran. Yang ketiga adalah kedurhakaan. Penyimpangan-penyimpangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan salah. Hari ini begitu banyak orang-orang, kelompok, golongan yang berusaha merusak akidah kaum muslimin, merusak akidah keluarga kita, anak, cucu, keturunan kita. Ridho enggak kira-kira, Bu, kita membiarkan keluarga kita yang dekat, orang-orang yang kita cintai jadi bengkok keimanannya, jadi rusak, jadi rontok, jadi gugur kesahadatannya, sahadatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gugur sahadat kan? Betul, diantaranya adalah karena melakukan kedurhakaan dan kekufuran, melakukan kekufuran. Di antaranya kekufurannya apa saja? Di antaranya adalah kekufuran lisan. Yang kedua adalah kekufuran i'tiqad, ya, dari keyakinan. Dan yang ketiga adalah kekufuran amali, yaitu perbuatan. Nah, ini di antara virus-virus akidah yang sekedar merebak sekarang menjalar di mana-mana, itu kan. Kita harus waspada nih ya. Kalau kita melihat kemaksiatan, kedurhakaan, kemudian kita diam saja, maka akan terkena hadis, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Ya.
Tidak mampu dengan lisan, tidak mampu juga dengan hati. Minimal ada usaha, upaya kita itu benci dengan kekafiran, benci dengan kemaksiatan, benci dengan segala bentuk kedurhakaan. Jadi diam bukan berarti tidak peduli, Ustaz. Betul. Orang-orang yang mengaku keimanan dan keimanan yang sebenarnya, maka dia tidak akan tinggal diam dengan segala kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Segala upaya ditempuh. Bagaimana agar bisa menjadikan akidah umat Islam ini tetap murni. Ini tugas bukan para ustadz, bukan para kiai saja, tugas kita semua. Kewajiban untuk menjaga akidah, menjaga keislaman, menjaga diri dan keluarga kita dari siksa api neraka dikatakan di dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Makanya salah satu upayanya adalah dengan kita senantiasa menjaga keimanan dan akidah, keyakinan kita dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan akidah. Mungkin tadi ini masih berkaitan Ustaz dengan ciri-ciri. Nah, sebenarnya keadaan orang beriman seperti apa, Ustaz? Ya. Prioritas Betul. orang beriman. Ya. Ya, itu yang misalnya supaya kita tidak salah bisa menempatkan sesuatu itu layak tidak kita cintai atau seperti apa kita mencintainya. Betul. Prioritas kecintaan. Karena tentunya orang beriman ini lebih memprioritaskan Allah di atas segala-galanya, lebih memprioritaskan agama di atas segala-galanya, lebih mengutamakan Rasul, jihad, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terkena dengan jebakan orang-orang yang sesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk kuat komitmen dengan agama kita, itu disangkanya apa? Teroris, fundamentalis, disangkanya ekstremis, gitu kan. Padahal kita ini adalah orang-orang yang mau menjalankan agama dengan benar. Maka dikirimkanlah musuh-musuh Islam yang jenggotan, tarangna hidung, Ibu, celana ngatung, terus maehan, eta sena. Anu tarangna hidung mah sok maehan batu. Tingali celanana ngatung teu anu ngatung mah sok berbuat ekstrim, teroris dan lain sebagainya. Fitnah saja. Itu diantara kebencian musuh-musuh Islam yang memutarbalikan fakta, ya. Mereka itu diakibatkan karena membenci dengan syariat, membenci dengan sunnah Rasulullah SAW, maka dicarilah kelemahan-kelemahan, dicarilah kesalahan-kesalahan, seolah-olah orang yang mau berusaha komitmen berpegang teguh dengan keislaman kita ini disangkanya, dituduhnya macam-macam. Inilah diantara ketidakadilan media, diantaranya ketidakadilan orang yang berkewenangan, tidak memposisikan sebagai wasit yang adil. Jadi wasitnya berat sabalah. Ketika orang Islam yang berbuat, katakanlah di sebagian ada orang yang membom dan lain sebagainya, toh yuk sunah orang Islam teroris. Tetapi kepada agama lain coba lihat, dilus-lus, dibagus-bagus, ya. Datu jenggotan teh berarti berat sebelah ini wasitnya, ya. Wasitnya jangan-jangan ku wowotoh dihina wasit goblok cenah gitu. Teu adil cenah gitu. Padahal itu di Qabil teh bieu disebutkan betul. Wasit goblok gitu. Nah, gitu. Jangan jadi tenan-tenan juga nama. Jadi seolah-olah politik belah bambu, ya. Jadi adu domba, kemudian yang kira-kira menyudutkan ataupun yang ya kita dalam posisi tidak adil aja gitu kan, kita akuin saja dan kita lihat faktanya seperti apa. Ketika kita berbuat kesalahan, disangkanya adalah kita berlebih-lebihan, dilebih-lebihkan. Itulah diantara propaganda, ya, propaganda orang-orang yang dikatakan di dalam surat Al-Kautsar itu inna syani'aka wal abtar. Kata Allah, sesungguhnya inna syaka, yang membencimu, artinya membenci syariat Nabi kita, wal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jeda dulu barangkali. Mungkin kita jeda dulu. Ya. Sahabat MBK TV, ya. Ada tadi satu yang perlu kita cermati, bahwa menyampaikan kebenaran bukan kewajiban ustadz atau kiai saja.
tapi kewajiban setiap mukmin. Jadi kita sebagai dai, Bu, semua itu duta-duta agama Islam. Siap Bu jadi dai? Siap, insya Allah. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan sahabat MKTV, dan rupanya di studio sudah ada yang mau bertanya. Ya, siap Bu? Ya, siap. Iya. Mak, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Al-Hidayah atas nama Ibu Ipa Saripah mau bertanya kepada Pak Ustadz tentang iman. Iman itu kita kan ada keraguan Pak ya, dari melihat golongan itu kelompok gitu. Kelompok. Tidak menyunah atau tidak sesuai dengan Al-Quran gitu Tidak ya. sesuai Ya. Al-Quran dan Sunnah Ya, ya. Quran dan Sunnah. Gimana kita menyikapinya atau memberikan solusinya kepada dia, dan sikap kita gimana kepada dia? Iya. Sikap Ya. kita berarti. Iya. Ya. Sikap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ditampung dulu nggak apa-apa. Mas, silakan dua Yang dulu kedua, kita tampung. Nanti. Ya. Waalaikumsalam. Kami mewakili dari Masjid Al-Hidayah, nama saya Ibu Lilis Nurhayati. Maka saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana supaya kita lebih memperkuat keimanan untuk dalam rumah tangga misalkan ya, dan untuk di masyarakat, supaya keimanan kita tidak menguatkan. iya, menguatkannya. Mungkin itu aja, Bu. dari siapa ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama tadi sikap kita terhadap kelompok-kelompok yang mungkin mengaku Islam Bu ya, tapi dalam prakteknya mereka menyimpang dari aturan Al-Quran dan Ya, Sunnah. yang pertama dulu ya. Sahabat MK dimanapun berada dan ibu-ibu yang ada di studio, yang pertama ya, pertanyaan tadi adalah berkaitan ada orang yang mengaku iman, mengaku orang Islam, tetapi dalam prakteknya bertentangan ya dengan Quran dan Sunnah. Ini harus kita bagi dua, penyimpangannya di mana dulu. Yang pertama boleh analisis kata dulu, analisis dulu, apakah dalam persoalan-persoalan yang furu'iyah ya, yang sifatnya fikih, yang sifatnya adalah cabang. Ya, itu dengan setiap perbedaan permasalahan-permasalahan yang furu'iyah, kita wajib untuk saling menghormati. Tetapi kalau sudah ranahnya adalah akidah, perbedaannya nabinya nabi palsu, nabinya nabi baru, nabinya namanya nabi cecep misalkan kan gitu. Nah, ini tidak bisa kita toleransi untuk perkara-perkara yang sifatnya usuluddin, yang sifatnya adalah pokok-pokok dalam agama, menyangkut masalah akidah. Rukun Islamnya beda, ini udah nggak bisa kita toleransi. Rukun imannya berbeda, udah nggak bisa kita toleransi. Nabinya berbeda, udah nggak bisa kita toleransi. Tetapi kalau permasalahan yang sifat furu'iyah, kita harus menghargai perbedaan. Oh, ternyata mereka punya dasar tersendiri, urut sendiri ya, punya mazhab tersendiri katakanlah. Nah, kita harus saling menghargai dengan perbedaan dan bekerja sama ya dengan persamaan ya. Jadi urusan persamaannya dulu. Betul, persamaannya dulu. Dan kaidah yang terpenting kepada saudara kita yang lebih dahulukan adalah kasih sayang ya, lemah lembut, tidak ada kecurigaan, tidak menyalah-nyalahkan, tidak membid'ah-bid'ahkan, apalagi mengkafir-kafirkan. Itu tidak boleh. Karena ada hak-hak seorang muslim ya yang harus dijaga, kehormatannya. Ya, rasa sakit hatinya jangan sampai kita menyebabkan saudara kita itu sakit hati terhadap kita. Jadi kalau perlu ngagegereh mah jangan pakai geleh. Ya, gitu. Kalau ke orang-orang yang menyimpang, kita harus tegas. Kalau kepada orang-orang mukmin, kita harus berkasih sayang, lembut. Yang lebih didahulukan adalah tabayun dulu ya. Yang didahulukan adalah sifat-sifat kasih sayang terlebih dahulu. Seperti itu Ibu barangkali. Oke, tadi pertanyaan kedua Ustaz. Ya. Cara memperkuat keimanan. Nah, cara memperkuat minimal keimanan dalam rumah tangga katanya. Ya. Seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, yang pertama, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yazidu bitta'ah, naik itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan turunnya itu dengan
karena kita berbuat kemaksiatan. Berarti kalau keimanan kita turun, berarti kita melakukan kemaksiatan, ya. Kalau kita terus berbuat ketaatan, maka iman kita akan meningkat. Bukan yazidu wa yanqusu, yazidu wa yazidu aja, naik dan naik, naik dan naik. Yang kedua apa? Yang kedua, Rasulullah pernah bersabda, jadidu imanakum, ya, perbaharui iman-iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa yujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana untuk memperbaiki iman-iman kami? Aktsaru qauli la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para ulama mengatakan yang pertama, memperbanyak kalimat la ilaha illallah dengan dizikirkan. Tetapi yang jumhur, yang kebanyakan ulama adalah dengan mendakwahkan kalimat la ilaha illallah ini. Ketika kita mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah adalah penguasa, Allah adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita mengagungkan, membicarakan tentang kebesaran Allah, maka iman kita itu akan bertambah, akan naik. Maka sasaran dakwah kita ini adalah bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah diri kita sendiri. Berarti sasaran yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Orang lain adalah sarana dakwah saja. Jadi sebenarnya ketika kita mendakwahkan itu mengingatkan diri sendiri. Betul. Ketika dakwah sehari kita misalkan 25 orang, 25 majelis ya dalam sehari. Kalau ke orangnya mah satu, tapi ke diri kitanya 25 kali. Bayangkan, itu yang akan menaikkan keimanan kita. Ya. Perbanyak kalimat-kalimat yang membesarkan kalimat la ilaha illallah, membesarkan Allah itu sendiri. Jangan kita sering-sering membicarakan makhluk, membicarakan pekerjaan, membicarakan hobi, karena jangan-jangan keimanan kita bisa turun. Allah, seperti membesarkan tadi, Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Kalau Allah besarkan di Al-Baqarah tadi ya. Betul. Walladzina amanu asyaddu hubbalilah. Betul. Ya. Jadi Allah yang dibesarkan. Asyaddu hubbalilah, sangat cintanya itu sangat besar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah dengan segala perbuatannya, perkataannya, kemudian hatinya, lisannya itu senantiasa dikaitkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya bukan orientasi seperti yang tadi diungkapkan tadi ya. Benar, 3 ya. Betul. Orientasinya bukan dunia lagi, tapi akhirat. Benar. Orientasinya bukan kepada makhluk tapi kepada pencipta, pada Khalik, kepada Allah, dan bukan mal tapi amal. Kepada amal. Ya. Kita mungkin pertanyaan lagi satu lagi tadi ya. Boleh. Ya. Ibu, Mak, silakan yang ketiga pertanyaannya. Belum. Belum ada. Iya. Nyambung aja. Ya. Kalau ada, kalau saya yang bertanya Ustaz. Iya, boleh. Ya. Nah, hukumannya apa ketika seseorang tadi ada disebutkan kufur lisan? Betul. Kufur itikad, kufur amal. Tentunya ada masing-masing konsekuensinya. Ya. Seperti apa kira-kira ketika misalnya seorang muslim mengatakan bahwa tidak perlu seorang pemimpin itu dikait-kaitkan dengan agama seperti itu. Nah, jangan bicara agama kalau bicara masalah agama kepemimpinan. Kalau masalah kepemimpinan. Kira-kira apa hasilnya? Ya. Kita harus waspada ya Bu ya dengan segala bentuk kemaksiatan, minuman keras, kemaksiatan zina, korupsi, pencurian. Tapi sesungguhnya ada yang lebih berbahaya daripada kemaksiatan yang tadi. Bukan berarti zina itu tidak berbahaya, bukan berarti mencuri itu tidak suatu pelanggaran, bukan. Tetapi kata para ulama, hati-hati nih. Hati-hati dengan segala kemaksiatan yang akan menggugurkan syahadat kita, keislaman kita, keimanan kita. Apa itu diantaranya? Adalah ketika mengatakan bahwa urusan kepemimpinan itu jangan bicara agama. Mau dari muslim ataupun non muslim nggak ada urusan. Ibaratnya pilot mau dikendarai orang muslim atau non muslim nggak ada urusan. Nah itu sudah bentrok, menabrak, melabrak. Dan analogi juga ngaco tadinya kalau dianalogikan dengan pilot. Betul. Jadi ketika ada hal-hal yang melabrak dengan syariat, dengan Al-Quran, wajib kita lawan, wajib kita suarakan. Artinya suarakan itu bahwa kita luruskan. Kita luruskan karena apa?
karena bahaya ya. Selain kesesatannya itu bisa menjerumuskan dirinya sendiri kepada kebinasaan, tetapi kan ini membawa umat. Ini yang ya. paling bahaya. Diaku sebagai ustadz, diakunya sebagai ulama, diakunya banyak pengikutnya, ya, populer dan lain sebagainya. Ketika perkataannya salah, maka ini akan menyesatkan banyak umat. Ya. Baik, Ustaz, Hati-hati. kita jeda dulu aja. Ya. Nah, iman naik dan turun, tapi turunnya pun harus dalam rangka naik. Jadi kalau grafiknya bukan begini, Bu. Naik, turun, tapi naik, turun, naik lagi seperti itu. Kita lanjutkan setelah satu ini. Ya. Kita kembali lagi, sahabat MGTV rahmati Allah. Sebelum dilanjutkan, pengumuman dulu. Boleh, Tad? Iya. Boleh ya. Selain di MGTV, ya, kajian tadabbur Quran juga rutin kita lakukan ya, setiap pada asar. Ya. Diawali dengan tahsin, Bu, ya, di Masjid Trans Studio Bandung setiap hari Sabtu. Jadi kalau ada kesempatan, ibu-ibu dan juga sahabat MGTV yang berkenan, kita tunggu di Masjid Agung Trans Studio Bandung setiap hari Sabtu pada asar. Juga terima kasih kepada Robani yang sudah menyediakan wardrobe, ya. Kita cekih seragam, ya. Mudah-mudahan barokah, ya, dan tetap menjadi pendukung dakwah Islam, ya. Orang-orang yang benar-benar mendukung keimanan seperti itu. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Siap, Ibu? Ya, siap. Ya. Berdiri, Bu? Duduk. Berdiri aja, Bu. Ya, Bapak duduk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Muhammad Arsad dari Masjid Taklim Al-Hidayah. Saya mau bertanya, Pak, apa orang teroris itu termasuk jihad fisabilillah atau bukan? Ya. Kan orang teroris itu mengatakan katanya orang Islam. Ngakunya mah. Ya, ngakunya mah. Ngakunya mah. Tapi sikap dan kelakuannya seperti orang kafir. Jauh, ya. Jauh, ya begitu, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin pertanyaan ini yang sering jadi pertanyaan, yang ramai, Ustaz. Ya. Teroris, jihad, kemudian mujahid. Ya, seperti apa itu mungkin fenomena yang kita bisa sikapi untuk saat ini, Ustaz? Ya. Dalam era Ghazwul Fikri sekarang, ya, perang pemikiran sekarang adalah upaya untuk pembunuhan karakter di antaranya yang mereka lakukan, yaitu dengan kata-kata jihad, mujahid, kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar, itu seolah-olah sesuatu yang menyeramkan, gitu kan, menakutkan. Waduh, sieun cenah. Jadi dibuat kita takut saja. Dibuat bahwa seolah-olah Islam itu sesuatu agama perang, ya, agama ekstrim, agama yang suka membunuh, gitu kan. Nah, itulah orang-orang yang tidak paham, atau mungkin memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang membenci dengan Islam itu ini sendiri. yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Sengaja jadi diciptakan. Tidak pernah dilakukan peperangan di masa Rasulullah kalau tidak ada penyerangan, tidak ada ancaman. Ya. Ketika dakwah ini disampaikan, kemudian ada ancaman, maka itu berperang. Ya, pilihan terakhir perang itu, Ibu. Ya, pilihan terakhir. Nah, ketika kita nonton film-film Amerika, film-film Hollywood, wah, ya, yang digambarkan itu selalu orang Islam itu yang penjahatnya, ya, yang paling kejamnya. Wah, itulah pemutar balikan fakta, ya. Itulah yang dinamakan dengan manipulasi data, ya. Korupsi ayat, ya, gitu kan. Nah, kalau kita meyakini, ya, benar-benar berusaha memahami Islam itu dengan sepenuhnya, Islam itu kata ulama seperti duren, Ibu, ya. Dari luar sosoknya kayak menakutkan, padahal ketika dibuka itu menyenangkan, mengenakan, bau harunya. Aduh, jadi hoyong duren. Jadi hoyong duren, sana resep duren, Ibu. Abdi, ya, gitu kan. Tangke caket DT, Bu, aya tukang sop buah duren. Mangga, jajan, promosi. Promosi. Ya. Kemudian ketika kita berusaha fahami, yakini, ya, Islam itu dengan sebenar-benarnya, maka memang ada, ya, dari buatan intelijen itu adalah orang-orang yang ngakunya Islam padahal dia membunuh, ngakunya Islam padahal ingin menghancurkan Islam dari dalam. Fitnah. Atau mungkin
Bisa jadi kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, kelak suatu saat ada muncul di umatku itu adalah orang-orang yang ngajinya lebih bagus daripada kamu, sholat malamnya lebih rajin daripada kamu, tetapi mereka itu seperti panah yang keluar dari busurnya, gitu kan. Keluar dari Islam itu seperti keluar anak panah dari busurnya. Maka kata Rasulullah SAW, kalau aku hidup di zaman itu maka pasti aku akan memeranginya. Siapa itu? Orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij ini yang dikatakan Rasulullah SAW, Khawarij itu kan keluar, artinya keluar dari Islam, ya. Ngakunya paling soleh, ya, tetapi soleh teuing, Ibu, ya, soleh teuing. Ciri-cirinya apa? Suka mengkafir-kafirkan saudara kita. Karena dikafirkan maka dikatakan halal darahnya. Karena udah halal darahnya diparaihan. Nah itu yang harus kita waspada. Jadi waspada, ya, huruf fa, gitu kan. Nah di antara orang-orang yang memang bagi orang-orang awam, maka dilihatnya, oh Islam itu ternyata Islam seperti itu, padahal tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya seperti apa. Sangat diatur, ya, medan jihad dalam Islam itu ada 3, Ibu. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua hisbah atau amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang ketiga jihad. Kalau dakwah itu adalah mengajak kepada orang-orang yang awam, maka harus lemah lembut, kasih sayang. Kalau sudah amar ma'ruf nahi mungkar, itu berarti harus tegas. Ini yang hak, ini yang batil, jangan abu-abu, jangan jadi ambigu, ya, jangan jadi seolah-olah agama itu sesuatu yang meragukan. Udah jelas kata Allah mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Jangan kamu ragu. Jangan dibuat remang-remang. Remang-remang. Ya. Jadi halam gitu. Jadi halam. Sudah jelas, ya, ayat itu ada muhkamat, mutasyabihat. Dalam surah Ali Imran ayat ke-7, jangan kamu mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, nanti kamu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas, Ibu, agama itu adinu yusron, mudah, ya. Kalau kita mau mempelajarinya, memahaminya kepada ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ikhlas, yang lurus, jangan kepada ustadz-ustadz yang bengkok pemikirannya, Ibu, ya. Dikatakan jilbab itu adalah tidak wajib. Wah, itu udah parah. Dia bikin tafsir Quran. Ini bukan bengkok lagi, itu melengkung. Melengkung gitu kan. Ya. Itu lebih bahaya daripada dajjal, kata Umar bin Khattab, ya. Jika ada orang-orang munafik tapi berilmu, dia memakai ayat, memakai hadis, tetapi menyesatkan umat. Sesama lesbian boleh kawin, ya. Sesama homo boleh kawin. Sesama yang beda agama boleh nikah. Nah itulah penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran yang kita harus waspada, ya. Dan harus diterangkan, dijelaskan kepada umat agar umat itu tidak bingung lagi. Dan umat pun harus rajin ngaji, nah, ya. Ini umat pun harus berusaha memahami. Ya. Demikian, Ibu. Ya. Baik, Ustaz, tadi ada yang sedikit mengganjal sebenarnya tentang keadaan orang beriman itu, asyaddu hubbalillah. Betul. Nah, seperti apa yang bisa, contoh-contoh kecil yang bisa kita praktekkan sehari-hari? Ya, betul. Jadi asyaddu hubbalillah itu artinya apa, Ibu? Tahu nggak? Sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan cinta kepada Allah itu, bagaimana kita mengaplikasikannya agar kita diterima cintanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mari kita perhatikan di dalam surat Ali Imran. Ali Imran ini ayat ke-31. Mangga, Pak Dada. Satu, ya. Aduh, udah ditutup. Ya. Cari lagi. Jadi di dalam surat Ali Imran itu dikatakan bagaimana seharusnya kalau kita mengaku cinta kepada Allah, sikap kita itu harus seperti apa supaya Allah pun membalas cinta kita, ya. Nah, silakan. ini yang penting, Bu, supaya Allah membalas cinta kita, Bu. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Betul. Kayak lagu wae-nya. Kayak lagu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Maksudnya Nabi Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya. Katakanlah jika engkau benar-benar mengatakan bahwa kamu ini mencintai aku, mencintai Allah, fattabi'uni, ya. Ikutilah aku, kata Muhammad, ya. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan
mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kesalahan kita. Maka tidak ada wujud cinta yang lebih baik kecuali adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasul berikan, ambil. Apa yang Rasul larang, kita tinggalkan. Itulah perwujudan dari cinta yang sebenarnya. Kita mencintai sunnah, ya. Kita mencintai segala perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sebaliknya. Orang-orang yang inna syani'aka wal abtar, yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang membencimu. Artinya membenci Muhammad, artinya membenci syariatnya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya membenci sunnahnya tadi. Betul, membenci sunnahnya. Termasuk jenggot. Ya, orang yang mengatakan jenggot itu adalah, saya nggak tega ya, yang mengatakan jenggot itu goblok ya. Saya nggak tega nyebut gobloknya gitu kan. Nggak tega itu. Soalnya sama berjenggot. Nah gitu, nggak tega nyebut gobloknya itu, nggak tega gitu kan. Nggak enak ya gitu. Nah diantaranya. Tapi ayah nu tega tadinya. Nah diantaranya itulah orang-orang yang membenci syariat, ya. Membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu cinta jenggot. Rasulullah itu melakukan atau mengamalkan, memanjangkan, memelihara jenggot. Walaupun sedikit ya. Walaupun sedikit, kayak suku bidu. Ada tahu suku bidu. Atau polisi. Gitu. Polisi tahu Ibu? Ngumpul di sisi. Nah, ini ya, kalau kita di antara yang menyukai Rasulullah SAW itu, contohnya ketika kita waktu remaja nih ya, waktu muda misalkan, mencintai atau menyukai musik Nirvana atau John Lennon atau Metallica, biasanya kan orang itu memakai apa yang menjadi idolanya, ya, pakaiannya persis idolanya, ucapannya, suaranya dipersis-persiskan, meniru-niru. Begitu juga kita, ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW sebagai bukti bahwasanya kita ingin termasuk, ingin mendapatkan manisnya keimanan, maka ikutilah apa yang dikatakan Rasul, apa yang diperbuat Rasul, apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Ini wujud bahwasanya kita mengidolakan Rasulullah SAW. Dan kata Rasul, seseorang itu nanti kelak di hari kiamat akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai syariatnya, mencintai jihad atau pengorbanan di jalan agama, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang mampu mendapatkan manisnya keimanan. Amin. Alhamdulillah. Tidak terasa waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk tetap dalam keimanan sampai akhir hayat kita, Bu, ya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.